Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah Aida di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini tidak terasa kita sudah sampai di bab 3, yaitu tentang waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia semata-mata untuk beribadah kepadanya. Namun anak-anak, ibadah tidak hanya sholat ataupun kita berpuasa, tetapi setiap perbuatan yang bernilai kebaikan dan diniatkan tulus semata-mata karena Allah serta sesuai dengan tuntunan Rasulullah akan dapat bernilai ibadah. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita sudah bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya? Atau kita termasuk orang yang sering menyia-nyiakan waktu? Seperti pada firman Allah yang terdapat dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Ya, baik anak-anak, semoga kita semua bisa menjadi orang yang senantiasa bisa saling menasehati, baik dalam kebenaran ataupun dalam kesabaran. Di sini Ustazah sudah memegang jam dinding, karena pada pelajaran kali ini kita akan belajar membaca dan menulis tanda waktu jam. Ya anak-anak, seperti yang kita ketahui, sholat wajib ada 5 waktu. Bagaimana ya caranya supaya kita mengetahui bahwa saat ini sudah tiba saatnya sholat zuhur misalnya, sekarang sudah tiba saatnya sholat asar. Nah, dengan waktu ini, dengan kita selalu memperhatikan jam. Nah, baik anak-anak, coba kalian perhatikan, pada jam yang sedang Ustazah pegang, terdapat 12 angka, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Di mana letak ke-12 angka ini adalah melingkar atau memutar. Kemudian pada jam ini selain terdapat angka-angka, juga terdapat jarum penunjuk. Yang pertama yaitu ada jarum pendek. Apa fungsi jarum pendek? Fungsi dari jarum pendek adalah untuk menunjukkan jam. Kemudian yang kedua ada jarum panjang. Apa fungsi dari jarum panjang? Yaitu untuk menunjukkan menit. Sedangkan jarum yang ketiga adalah jarum halus. Di sini Ustazah sebut jarum halus karena bentuknya yang lebih kecil dan lebih tipis daripada kedua jarum yang lainnya. Di mana jarum halus ini yang selalu atau senantiasa bergerak. Jadi kalau kita perhatikan jam, maka jarum halus ini yang selalu bergerak memutari angka-angka. Di mana jarum halus ini adalah jarum penunjuk detik. Ya, baik anak-anakku, perhatikan seperti yang sudah Ustazah sampaikan sebelumnya, setiap jarum halus bergerak itu artinya 1 detik. Ya. Sedangkan setiap jarum panjang bergerak itu artinya 1 menit. Ya, baik anak-anak, sekarang Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk membaca jam.
Sekarang yang harus kita perhatikan saat membaca jam adalah jarum pendek dan jarum panjang. Ketika jarum panjang menunjukkan angka, itu artinya adalah jam. Ya, pukul berapa? Lihat jarum pendeknya menunjukkan angka 12, artinya pukul 12. Setelah itu lihat jarum panjangnya. Jarum panjangnya menunjukkan angka berapa? Menunjukkan angka 1. Nah, di sini Ustazah perlu sampaikan, di antara angka 12 dan 1 ini terdapat garis-garis, ya. Yang mana garis ini setiap jarum menit berpindah, ini artinya 1 menit. Jadi, ketika jarum menit berpindah dari angka 12 ke angka 1, jarum menit ini berpindah sebanyak 5 kali. Artinya apa? Jika jarum panjang menunjukkan angka 1, artinya pukul 12 lebih 5 menit. Bagaimana jika jarumnya pas di angka 12? Maka kita membacanya pukul 12 tepat. Lalu dituliskan pukul 12.00. Artinya tidak lebih juga tidak kurang. Nah, sekarang perhatikan, jarum panjangnya ada di angka 1. Jadi kita membacanya pukul 12 lebih 5 menit. Nah, coba perhatikan lagi. Bagaimana jika seperti ini? Untuk membaca jam, pertama kali yang harus kita perhatikan tetap pada jarum pendek. Kemanakah jarum pendek menunjukkan? Di sini tetap menunjukkan angka 12. Sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 3. Nah, untuk membaca menit ini kita akan menggunakan namanya teknik bintang 5. Kenapa Ustazah sebutkan teknik bintang 5? Karena seperti yang sudah Ustazah sebutkan tadi, setiap jarum panjang berpindah dari angka 1 ke angka yang lainnya, maka artinya 5 menit. Jadi, jika jarum panjang menunjukkan angka 1, maka artinya 5 menit. Jika menunjukkan angka 2, kita tambahkan 5 menit lagi. Kelipatan 5, 10 menit. Kemudian kalau ke angka 3 berapa? Kita tambahkan 5 lagi, 15 menit. Ke angka 4, 20. Betul. Seterusnya ke angka 5, 25. 30. 35. 40. 45. 50, 55, dan 60. Artinya, jika sudah kembali lagi ke angka 12, sudah melewati waktu 1 jam. Jadi, bagaimana cara membacanya? Ayo kita baca sama-sama. Pukul 12 lebih berapa? 15 menit. Betul sekali. Nah, coba perhatikan lagi. Jarum pendeknya ternyata tidak menunjukkan angka 12 dengan pas atau dengan tepat. Akan tetapi kita tetap membacanya pukul 12. Meskipun nanti di tengah-tengah antara angka 12 dengan 1, kita tetap menggunakan angka yang sebelumnya, yaitu angka 12, ya. Kemudian setelah pukul 12 kita perhatikan jarum panjangnya. Ternyata jarum panjangnya menunjukkan angka 6. Kita hitung ya pakai teknik bintang 5. Jadi setiap angka kita akan tambahkan kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi kita membacanya
pukul 12 lebih 30 menit. Ya, atau kita bisa menulisnya pukul 12.30. Nah, baik anak-anak, Ustazah lanjutkan lagi. Bagaimana jika seperti ini? Coba perhatikan. Jarum pendeknya sudah hampir menunjukkan pukul 4. Ya, perhatikan baik-baik. Sudah hampir mendekati angka 4, tetapi masih belum pas. Ya. Karena apa? Nanti jarum pendek akan tepat menunjukkan angka 4 ketika jarum panjang sudah tepat di angka 12. Lalu bagaimana Ustazah jika seperti ini? Jika seperti ini kita membacanya tetap pukul 3. Ya. Ustazah ulangi, jika seperti ini jarum pendek tetap membaca angka sebelumnya, yaitu angka 3. Sedangkan jarum panjang, sekali lagi kita ulangi menggunakan teknik bintang 5. Kita hitung ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Jadi kita membacanya pukul 3 lebih 50 menit. Atau nanti kalau sudah lama kita mahir membaca jam, kita juga bisa membacanya seperti ini. Pukul 4 kurang 10 menit. Ya, jadi seperti itu ya. Tetapi dalam pembelajaran kali ini kita masih menggunakan kata lebih. Jadi pukul 3 lebih 50 menit. Artinya apa? Yang mau ke pukul 4 sudah tinggal 10 menit lagi. Sudah hampir pukul 4. Nah, baik. Jadi kira-kira seperti itu ya penjelasan dari Ustazah. Untuk menguji pemahaman kita akan mengerjakan latihan soal di buku paket halaman 75. Ya, perhatikan. Di sini kita akan menulis cara membaca tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam-jam berikut. Nah, kita mulai dari yang nomor 1 terlebih dahulu. Perhatikan, pada soal nomor 1, jarum pendek berada di tengah-tengah angka 1 dan 2. Seperti yang telah Ustazah jelaskan sebelumnya, angka yang digunakan adalah angka sebelumnya, yaitu angka 1. Artinya pukul 1. Kemudian setelah itu perhatikan lagi jarum panjangnya berada di angka 4. Kita gunakan teknik bintang 5 atau kelipatan 5 ya. 5, 10, 15, 20. Artinya pukul 1 lebih 20 menit. Ya, kita tulis seperti ini ya. Kemudian lanjut untuk soal 1B. Perhatikan jarum pendeknya terlebih dahulu. Ada di tengah-tengah angka 4 dan 5. Kita ambil angka yang sebelumnya, yaitu angka 4. Pukul 4 lebih berapa berarti kalau ke angka 7? Ya betul, 35 menit. Ya, jadi kalau ditulis seperti ini ya. Silakan anak-anak lanjut kerjakan sampai yang 1F. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kita akan menuliskan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam-jam berikut. Dari 2A dulu.
jarum pendeknya ada di tengah-tengah angka 3 dan 4. Artinya pukul 3 lebih berapa menit? Ya, menunjukkan angka 7 jarum panjang. Artinya 35. Ditulis pukul 3 titik 35. Seperti itu ya. Lanjut yang B. Jarum pendeknya ada di mana? Ada di tengah-tengah angka 2 dan 3. Artinya pukul 2. Jarum panjangnya ada di angka 10. Kita hitung ya menggunakan bintang 5. Untuk di awal mungkin kita akan sering menghitung menggunakan kelipatan 5. Nanti jika seterusnya insya Allah kita akan bisa mengingat dengan mudah, mengingat dengan sendirinya. Karena apa? Karena selalu kita ulang-ulang. Oh, kalau kedua berarti 10. Kalau ke angka 5 berarti 25. Kalau ke angka 7 35. Nah, kalau angka 10 artinya lebih 50 menit. Ditulis pukul 2:02 titik 50. Silakan lanjutkan sampai yang 2F. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kita akan menggambarkan letak jarum panjang dan jarum pendek dengan tepat pada gambar jam di bawah ini. Perhatikan ya. Yang 3A pukul 1:20. Nah, kalau 20 jarum panjangnya berarti menunjukkan angka berapa? Ya betul, angka 4 Ustazah. Kita gambarkan jarum panjang menunjukkan angka 4. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian pukul 1, maka jarum pendeknya menunjukkan angka 1. Karena sudah lebih 20 menit, sama juga artinya jarum pendeknya sudah bergeser, sudah lebih dari angka 1 ya. Jadi tidak tepat menunjukkan angka 1 lagi. Jadi Ustazah gambar seperti ini kira-kira. Nah, pukul 1 lebih 20 menit. Kemudian soal yang B. Pukul 4 lebih 10 menit. Kita mulai dari menit dulu, yaitu jarum panjang. Lebih 10 menit artinya jarum panjang menunjukkan angka 2. Angka 2. Nah, seperti ini. Kemudian pukul 4. Jarum pendeknya menunjukkan angka 4. Kira-kira seperti itu ya. Silahkan kalian lanjutkan, kerjakan sampai yang 3F. Nah, baik anak-anak, sudah selesai ya video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dimengerti dan selamat mengerjakan tugas. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.